Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan lanjutkan materi masih di bab pertama, yaitu kita akan lanjutkan mengenai bentuk akar. Apa sih bentuk akar? Apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah akar-akar bilangan real positif yang hasilnya berupa bilangan irasional. Pasti bingung ya dari definisi ini. Ya, begini. Saya mungkin langsung sebagai contoh. Ya, seperti apa sih bentuk akar itu? Contoh, saya punya akar 9. Berapa akar 9? Ya, akar 9 berapa hasilnya? Bilangan yang sama jika dikali hasilnya 9, 3. Kemudian saya punya akar 16. Berapa? 4. Dan saya punya akar 5. Berapa? Adakah bilangan yang sama jika dikalikan hasilnya 5? Ada nggak? Ya, ini susah. Ya, susah. Ini nanti kalau pakai kalkulator hasilnya 2, sekian sekian sekian. Ya. Nah, yang dikatakan sebagai bentuk akar adalah yang mana? Nah, yang hasilnya kalau secara langsung kita mendapatkannya mengalami kesulitan. Ya, harus dibantu dengan kalkulator. Seperti itu. Nah, lantas akar 9 dan akar 16 ini adalah bukan bentuk akar. Ya, bukan tipe atau tidak terkategori sebagai bentuk akar. Ini bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar. Ya, ini pun sama, bukan bentuk akar. Nah, yang contoh sebagai bentuk akar yang mana? Ya, akar 5. Cirinya apa? Kalau ditentukan hasilnya itu pasti desimal dan tidak berpola. Hasilnya berupa bilangan desimal dan tidak berpola. Atau dikatakan sebagai hasilnya berupa bilangan irasional. Nah, kalau 3 dan 4 ini adalah bilangan-bilangan yang sehari-hari kita temui. Ya, 0, 1, 2 dan seterusnya itu terkategori sebagai lawannya, bilangan rasional, masuk akal. Kalau ini misal tadi hasilnya 2,136 sekian 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 dan seterusnya, ya, tidak berujung, dikatakan irasional, tidak masuk akal gitu, karena tak terbatas nilainya. Ini dikatakan sebagai bilangan irasional. Nah, ini adalah bentuk akar. Contoh sebagai bentuk akar. Lagi, misal saya punya saya punya akar 25. Berapa hasilnya? 5. Nah, kalau akar 25 ini bentuk akar atau bukan? Bukan, ya. Bukan. Kenapa? Karena hasilnya bilangan karena hasilnya bilangan rasional, sehari-hari kita temui nih bilangannya, bukan bentuk akar. Contoh lagi, saya punya akar 7. Ada nggak bilangan yang sama kalau dikali hasilnya 7? Ya, ada. Susah. Ya. Karena susah, ya, ini terkategori sebagai bentuk akar. Paham ya? Sudah bisa membedakan mana bentuk akar, mana yang bukan. Ya. Tapi, ya, kita lanjutkan. Walaupun bentuk akar susah mencari hasilnya, bentuk akar bisa disederhanakan. Ya. Sekali lagi saya ulang, bentuk akar itu bisa disederhanakan.
Ya, kita akan coba bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Contoh. Ya, 1. Saya misal punya akar 18. Ya, bagaimana cara ini salah satu bentuk akar ya. Kenapa kok dikatakan sebagai bentuk akar? Karena kalau kita langsung tentukan hasilnya itu susah. Maka dari itu dia adalah bentuk akar. Ya. Walaupun susah, ini bisa kita sederhanakan bentuknya ya menjadi perhatikan ya, caranya bagaimana? Langkah pertama, kita harus membuat tiang faktor dari bilangan tersebut, bilangan yang ada di dalam akar tersebut ya. Tiang faktor 18. Oke, sebelum ini ingat dulu. Oke, saya bilangan kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. 3 kuadrat 9. 4 kuadrat 16. 5 kuadrat 2, 5. 6 kuadrat 3, 6, dan seterusnya. Ini bermanfaat ya, dan seterusnya ya. Nanti kalian coba teruskan. Oke, lanjut ke faktor 18. Kita buat yang faktor dari 18. Apa sih itu faktor? Faktor adalah bilangan-bilangan jika dikalikan hasilnya 18 ya, atau yang bisa menghasilkan bilangan 18. Mulai dari 1 dikali berapa supaya 18? 18. Ini lawannya temennya ya. 1 18. 2 bisa nggak? Bisa dong. 18 bagi 2 9. Oke. 3 bisa? 3 bisa? 3 dikali berapa? 3 dikali 6. Ya, ada lagi? 4 bisa? 5 bisa nggak? 5? 6? 6 sudah ya. Kalau 6 itu harus dikali 3. Nah, berarti ada 6 faktor ya. 6 faktor dari bilangan 18. Lantas bagaimana cara menyederhanakannya? Kembali pedomannya ke bilangan kuadrat ini ya. Adakah dari faktor 18 ini yang merupakan bilangan kuadrat? Ada berapa? Ada ini ya. 1, 18, 2, 9, 3, 6. Ada nggak? Ada. Mana? Ini 9 ya. 9. Berarti kita sederhanakan. Kalau 18 dengan faktornya 9 itu harus dikali 2. Yang kita pakai ini untuk menyederhanakan akar 18, 2 dan 9. Berarti kita rubah. Akar 18 itu sama aja 9 dikali 2. Dah. 9 dikali 2. Dan ini sesuai dengan sifat bentuk akar ya, nanti penjelasan lebih jelas rincinya nanti. Tapi ini mungkin saya langsung saja. Akar 9 dikali 2 itu sama aja bisa kita pisah menjadi akar 9 dikali akar 2. Udah mulai paham ya? Ya. Bisa dong kita tentukan hasil dari akar 9. Akar 9 berapa? Akar 9 ya ini tadi sudah ya. Akar 9 3 dikali akar 2. Alias hasilnya sama aja ya, kali tidak perlu ditulis, langsung aja 3 akar 2. Jadi bentuk sederhana dari akar 18 adalah 3 akar 2. Paham? Lanjut, nomor 2 contoh. Saya punya akar, misal saya punya akar 20. Kita coba sederhanakan bentuk akar ini. Oke, ya. Kita coba cari penyederhanaan dari bentuk akar 20 ini ya. Seperti tadi langkahnya kita buat yang faktor dari 20. Kita cari faktor-faktor dari 20. Berapa aja? Mulai dari 1. 1 harus dikali dengan 20.
menjadi 20 ya. Dibagi 2 bisa, atau 2 dikali berapa supaya 20? Dikali 10. Berapa lagi? 3 bisa? Bisa nggak 20 dibagi 3? Nggak bisa ya. Dibagi 4 bisa ya. Dibagi 4 berapa? 5. Sudah jelas. Ada lagi? 5 ya. 5 sudah ya. 5 temennya 4. Lanjut. Nah, dari faktor-faktor 20 ini, mana yang terkategori atau yang masuk ke golongan bilangan kuadrat ini? Ada nggak? Berapa? 1 kah? 20 kah? 2 kah? 10 kah? 4 kah? Atau 5? Yang mana? Ya, ini ya, 4. Nah, berarti yang kita pakai adalah, nah, sekawannya ini 4 dan 5. 4 dikali 5. Maka dari itu akar 20 kita sederhanakan menjadi 4 kali 5. Selanjutnya kita pisah menjadi akar 4 dikali akar 5. Akar 4 bisa kita selesaikan. Hasilnya berapa akar 4? Ya, ini asalnya ya. Akar 4 adalah 2. 2 dikali akar 5. Maka hasilnya menjadi 2 akar 5. Bisa? Nah, dari nomor 1 dan 2 ini, ya, kok akar 2 tetap akar 2 tidak kita selesaikan. Dan kemudian ini akar 5 tetap akar 5. Kenapa? Ya, balik lagi, akar 2 adalah bentuk akar. Hasilnya susah ya. Kita tentukan itu susah. Desimal ya. Begitupun akar 5. Ini ya, karena akar 5 adalah salah satu bentuk akar. Ya, maka dari itu dia tetap akar 5. Tidak kita selesaikan. Ya. Catat ya semua. Satu lagi deh contoh supaya lebih paham. Ya. Nomor 3. Oke, nomor 3. Akar, saya punya akar 48. Ini adalah bentuk akar. Kenapa? Karena kalau kita langsung, ada nggak sih bilangan yang sama kalau dikalikan hasilnya 48? Ada nggak? Nggak ada ya. Maka dari itu ini hanya bisa kita sederhanakan. Ya, caranya sama seperti tadi ya. Ini harus pertama kita buat yang faktor dari 48. Ya, mulai dari 1 dikali 48. 2 bisa? Bisa. 2 dikali berapa? 24. 3 bisa? Bisa nggak 3? Berapa? 3 dikali berapa hasilnya 48? 16. 4 bisa? Berapa? 12. 5 bisa? Enggak ya? 6? 6 8. 7? Nggak bisa. 8 sudah. 9 nggak bisa. 10 apalagi. Dah, berarti ada total 10 faktor dari 10 bilangan yang merupakan faktor dari 48. Oke, sekarang kita pilih mana yang termasuk bilangan kuadrat. Ya, dari faktor-faktor 48 ini. Yang mana aja? Kita cek. 1 bukan, 48 bukan. Bukan bilangan kuadrat. 2 bukan bilangan kuadrat. 24 bukan bilangan kuadrat. 3 bukan. Oh, 16 bilangan kuadrat ya. Ini ya, 16 bilangan kuadrat. 4. Oh, 4 bilangan kuadrat bukan? Ya, ini ya, 4 juga bilangan kuadrat. 6 bukan, 8 bukan, 12 juga bukan. Dah, ini ada 2 nih. Ya, antara 4 dengan temannya 12, kemudian apakah dengan 16 dengan temannya 3? Yang pakai kita mana nih? 48 mau kita rubah menjadi 16 kali 3 atau 4 kali 12. Nah, kalau seperti ini, ambil bilangan kuadrat yang paling besar. Antara 4 dengan 16, yang besar siapa? Yang lebih besar? Ya, 16. Maka dari itu 48 kita sederhanakan menjadi, ya ini dia, 16 dikali 3. Paham ya? Kalau ada 2 atau lebih, ya lebih dari 1, tinggal ambil bilangan kuadrat dengan temannya itu yang bilangan kuadratnya paling besar. Ya, berarti 48 ini kita sederhanakan menjadi 16 dikali
3. Ya boleh juga 3 kali 16. Ya supaya lebih gampang ya yang bilangan kuadrat itu tulis di depan. Ya lanjut ya, 16 dengan 3 kita pisah. Ya menjadi akar 16 dikali akar 3. Akar 16 berapa? Ya siapa bilangan yang sama kalau dikalikan hasilnya 16? Ya ini ya, 4 kali 4 kan. Berarti hasil akar dari 16 adalah 4 dikali akar 3. Maka hasilnya menjadi, tinggal hilangkan kalinya, gabung 4 akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 48 adalah 4 akar 3. Bisa ya? Tolong dicatat ya. Seperti biasa nanti ada soal latihan yang saya berikan. Ya, jika ada pertanyaan silakan berkomen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.